sahabat mitra pelajar, ketemu lagi dengan kakak Kak Santi. Jadi di video kali ini kakak akan membahas tentang soal SIMAK UI 2016 ya. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Citra satelit MODIS dan NOAA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebakaran hutan. Karakteristik kedua satelit tersebut adalah memiliki Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan yang citra satelit MODIS dan NOAA itu dalam penginderaan jauh memang dimanfaatkan untuk mengetahui suhu ya, untuk mengetahui suhu yang ada di permukaan bumi. Lalu kenapa keduanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebakaran hutan? Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari karakteristik masing-masing citra itu dia memiliki kesamaan. Oke, kita mulai dari karakteristik untuk yang citra MODIS ya. Oke, untuk yang citra MODIS, untuk citra yang MODIS itu dia memiliki karakteristik. Yang pertama itu dia selalu berada di ketinggian, dia ada di ketinggian 705 km. Oke. Nah, kemudian untuk resolusi spasialnya itu berbeda-beda. Jadi banyak macamnya gitu. Kemudian karakteristik yang ketiga, dia itu cakupan liputannya itu meliputi seluas 2330 km. Kayak gitu. Jadi cukup luas ya. Nah, sementara itu kalau untuk yang citra satelit dari NOAA, untuk yang NOAA itu karakteristiknya yang pertama, dia ada di ketinggian 833 km. Kemudian dia memiliki resolusinya itu 1024 ya piksel. Nah, kemudian untuk rekamannya, untuk jangkauan perekamannya untuk citra NOAA sendiri dia mencakup 2590 km dari setiap liputan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa kesamaan dari dua karakteristik citra ini itu adalah sama-sama memiliki atau meliputi jangkauan perekaman yang sangat luas. Yang satu itu 2330 km dan yang satu lagi itu adalah 2590 km per liputan. Sehingga jawaban untuk nomor 1 itu adalah yang E, yaitu jangkauan perekaman yang luas. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Untuk nomor 2, pencegahan terjadinya tanah kritis di dataran rendah dan dataran tinggi dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mencegah terjadinya tanah kritis yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi? Nah, untuk yang perlu kita perhatikan sebenarnya itu ada di produktivitas tanah ya. Kenapa? Karena kalau untuk yang produktivitas tanah itu kan sebenarnya artinya adalah kemampuan tanah ya untuk menghasilkan tanaman kayak gitu. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah pengelolaan kayak gitu. Jadi kalau untuk produktivitas itu tanah ya, dia itu di dalamnya itu maknanya adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan tanaman, Nah, di dalamnya juga dia memperhatikan tentang pengelolaan si tanah itu. Sehingga
karena ini yang ditanyakan adalah untuk di dataran rendah dan dataran tinggi, maka kita harus memperhatikan produktivitas tanahnya karena sudah mencakup ke pengelolaan tanah. Karena jelas banget kan kalau untuk pengelolaan tanah yang ada di dataran rendah itu tentu berbeda dengan bagaimana kita mengelola tanah yang ada di dataran tinggi. Misalkan kalau untuk di dataran tinggi itu kan supaya tidak terjadi erosi, maka kita harus melakukan terasering seperti itu. Sementara kalau yang di dataran rendah itu tidak perlu. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang E. Nah, selanjutnya itu ada nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 3. Konversi gambut di wilayah dataran rendah Pulau Sumatera dan Kalimantan menjadi lahan pertanian akan mengakibatkan, nah apa sih konversi gambut? Jadi kalau yang dimaksud dengan konversi gambut ya, konversi gambut berarti kan dia membahas tentang perubahan lahan ya. Jadi di sini kita terjadi perubahan lahan gitu. Nah, kalau di Pulau Sumatera sama Kalimantan memang kebanyakan terjadi perubahan lahan yang asalnya lahan gambut itu kemudian diubah menjadi pertanian atau perkebunan karet seperti itu. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri gitu akan mengakibatkan apa sih yang terjadi kalau lahan gambut itu diubah? Nah, kembali ke fungsinya gitu kan. Kalau dari lahan gambut sendiri itu kan fungsinya dia memiliki fungsi hidrologis ya, gitu. Jadi gambut itu kan dia memiliki fungsi hidrologis ya, hidrologis. Artinya memang si lahan gambut ini tuh kayak menahan air kayak gitu. Jadi tidak terjadi intrusi air laut, kemudian cadangan airnya juga banyak. Sehingga kalau misalkan si lahan gambutnya itu diubah, maka yang terjadi adalah penurunan muka air tanah. Jadi jawabannya yang C. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi penurunan muka air tanah itu nantinya bisa menyebabkan terjadi banjir. Kayak gitu. Oke, lanjut ya di nomor 4. Itu ada faktor yang menyebabkan beragamnya terumbu karang di perairan Raja Ampat, Raja Ampat dan Teluk Cendrawasih, Papua adalah, ulangi ya, faktor yang menyebabkan beragamnya terumbu karang di perairan Raja Ampat dan Teluk Cendrawasih, Papua adalah, nah kita mulai dulu deh dari ini ya, faktor bisa terdapatnya terumbu karang gitu kan, ya. Faktor tumbuhnya terumbu karang ya, faktor terumbu karang. Nah, jadi untuk faktor bisa tumbuhnya terumbu karang sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada kadar salinitasnya, kadar garam air laut ya, salinitas. Terus kemudian yang kedua itu adalah dia memiliki suhu yang hangat. Dan yang ketiga itu dia berada di perairan jernih. Kayak gitu. Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya yang D. Nah, kenapa tidak yang jalur pelayaran gitu? Karena kalau misalkan ada di jalur pelayaran, nanti malah rusak ya si terumbu karangnya gitu. Jadi tidak cocok untuk tempat tinggal si terumbu karang. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, bahas nomor berikutnya. Itu ada, kita baca ya. Akibat dari pergerakan konvergensi antar tropik sepanjang tahun, curah hujan di wilayah sepanjang ekuator seperti Kalimantan Barat mempunyai ciri-ciri hujan. Nah, kita mulai dari pergerakan konvergensi antar tropik. Apa sih yang dimaksud dengan konvergensi antar tropik? Jadi,
sebenarnya kalau misalkan yang dimaksud dengan konvergensi antar tropik itu kan sebenarnya bisa terbentuk karena ada yang namanya pertemuan antara angin pasat timur ya, angin pasat timur sama angin pasat tenggara. Di sini kakak akan coba gambarin dulu ya, biar kebayang. Nah, misalkan ini bumi lah ya. Misalkan ini bumi. Nah, ini untuk garis ekuator. Oke. Misalkan itu untuk garis ekuator, kemudian nanti di sini kan ada daerah subtropis ya. Ini kayak gini. Nah, untuk pergerakan angin itu kan ada yang dari subtropis ke sini ya. Dia bergeraknya ininya ke sini. Nih, ke sini. Nah, jadi yang dimaksud dengan angin pasat itu kan dia angin yang bergerak dari daerah subtropis ya, dari sini ke daerah tropis gitu. Itu kan definisi dari angin pasat. Jadi ada dua kan, ada angin pasat timur di sini ya, ada angin pasat timur, dan ada yang namanya angin pasat tenggara. Pertemuan kedua angin ini nanti dia terjadi di daerah ekuator ya, di daerah sini. Daerah sini terjadi pertemuan sehingga bisa menyebabkan ada yang namanya daerah konvergensi antar tropik. Jadi atau ada juga yang menyebut sebagai ekuator termal. Jadi posisi di mana di daerah ekuator memang berada di suhu yang cukup tinggi kayak gitu. Nah, hasil dari pertemuan angin pasat timur dan angin pasat tenggara ini juga itu bisa menyebabkan nantinya terjadi di sini ya, menyebabkan terjadinya hujan konveksi atau hujan zenital gitu. Hujan zenital, dan ini memang hanya terjadi di daerah tropis saja gitu, karena memang terbentuk dari pertemuan antara angin pasat timur sama angin pasat tenggara yang kemudian terjadi di daerah konvergensi antar tropik, lalu bisa menyebabkan terjadinya hujan konveksi atau hujan zenital. Sehingga akibat dari pergerakan konvergensi antar tropik sepanjang tahun ini, kemudian di daerah ekuator kayak di daerah Kalimantan Barat itu bisa menyebabkan terjadinya intensitas curah hujan yang cukup tinggi kayak gitu, karena selain dari dipengaruhi oleh angin muson, dia juga dipengaruhi oleh daerah konvergensi antar tropik itu sendiri. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya nomor 6. Usaha yang dapat menahan laju arus urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa Indonesia adalah, nah, di sini ditanyakan gimana cara untuk menahan laju arus urbanisasi ya, atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, jelas banget ya di sini caranya adalah dengan terjadinya modernisasi desa. Kenapa? Karena kalau misalkan desanya, sebenarnya kan kita lihat deh alasan dari faktor faktor pendorong sama penarik ya, faktor pendorong dan penarik dari si urbanisasi ini. Kita mulai dari faktor pendorong, berarti itu berasal dari desa ya, faktor pendorongnya. Yang pertama itu fasilitas, jelas ya, ini fasilitas yang kurang lengkap, kemudian juga yang kedua itu lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan yang terbatas. Oke. Kemudian
bergantung ya, bergantung pada hasil panen kan biasanya. Terus kemudian fasilitas pendidikan juga terbatas. Fasilitas pendidikan terbatas. Nah, sementara itu kalau untuk yang faktor penariknya, faktor penarik urbanisasi itu yang pertama jelas adalah fasilitas lengkap ya di kota. Fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang lengkap di kota. Kemudian lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan yang beragam. Yang beragam. Nah, dari faktor-faktor ini kan jelas banget bahwa memang faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya urbanisasi adalah perihal fasilitas ya. Fasilitas umum atau pekerjaan atau bahkan pendidikan kalau di desa itu memang terbatas kayak gitu. Jadi kalau misalkan desanya itu sudah memiliki fasilitas yang lengkap, bisa jadi masyarakat tidak perlu lagi melakukan urbanisasi karena semua yang mereka cari itu sudah ada di desa, seperti itu. Kita lanjut ya di nomor 7. Untuk nomor 7 soalnya adalah faktor yang mempengaruhi pola interaksi antar wilayah. Nah, apa sih yang mempengaruhi interaksi antar wilayah? Nah, kalau kita lihat dari rumus ya, kalau kita lihat dari rumus interaksi wilayah itu kan IAB sama dengan PA, jumlah penduduk kota A, dikali dengan jumlah penduduk kota B, dibagi jarak ya, jarak dikuadratkan, seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa faktor yang mempengaruhi dari pola interaksi antar wilayah itu adalah jumlah penduduk sama arah mutlak. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka interaksi wilayahnya itu akan semakin kuat kayak gitu. Jadi kemudian kalau misalkan jaraknya itu semakin dekat, maka interaksi wilayahnya juga akan semakin kuat. Dan apalagi kalau misalkan jumlah penduduknya banyak dan jaraknya sangat dekat, itu udah jelas banget, maka hasil dari interaksi wilayahnya itu pasti sangat kuat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, untuk nomor selanjutnya itu adalah nomor 8, oke. Kota-kota di wilayah pantai barat Amerika Serikat membentuk wilayah. Oke, jawabannya yang B ya, megacity atau kota besar. Nah, kenapa sih jawabannya megacity atau kota besar? Jadi, kenapa tidak megapolitan? Jadi, kalau untuk yang untuk yang wilayah kota-kota di wilayah pantai barat itu kan contohnya kayak Los Angeles ya, Las Vegas gitu ya. Kan contoh-contoh dari wilayah kota-kota yang ada di wilayah pantai barat itu kan seperti Las Vegas ya. Kemudian ada San Francisco, kemudian ada California ya. Nih wilayah yang ada di pantai barat, kita tulis dulu ya. Wilayah pantai barat Amerika Serikat ya. Itu kan termasuk di dalamnya ada California ya. Ada California, kemudian ada Los Angeles ya, kita singkat jadi LA. Kemudian ada Las Vegas juga di situ. Kemudian ada San Francisco. San Francisco. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa kota-kota yang ada di wilayah pantai barat Amerika Serikat itu membentuk kota-kota yang besar ya, kota besar. Dan juga makna dari megacity itu kan sebetulnya memang selain dari kota besar juga memiliki tingkat perekonomian yang baik, seperti itu. Jadi tidak hanya tentang jumlah penduduknya yang banyak ya. Kan kalau megacity itu suatu kota dikatakan megacity ketika dia memiliki satu jumlah penduduk lebih dari 10 juta ya. Terus kemudian tingkat perekonomian yang baik. Tingkat perekonomian. Terus untuk yang sementara itu, kalau untuk megapolitan itu kan makna dari megapolitan sendiri adalah gabungan dari beberapa metropolitan. Artinya harus ada gabungan dari beberapa kota besar untuk kemudian menjadi wilayah megapolitan. Sementara kalau untuk metropolitan sendiri itu adalah puncak dari perkembangan suatu kota. Jadi kota-kota yang baru besar lah ya istilahnya, seperti itu. Jadi jelas ya perbedaan dari megapolitan sama megacity. Kalau megapolitan itu harus hasil dari gabungan dari beberapa metropolitan, sementara kalau megacity memang adalah suatu kota yang jumlah penduduknya banyak, kemudian tingkat perekonomiannya tinggi. Jadi tidak perlu gabungan dari beberapa metropolitan, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 9. Oke. Untuk nomor 9 soalnya adalah upaya yang dapat dilakukan melalui penataan ruang berbasis mitigasi bencana untuk mengurangi dampak daya rusak dan jumlah korban dari kejadian bencana adalah. Nah, jadi di sini dia nanyain apa yang bisa kita lakukan dalam penataan ruang gitu untuk mengurangi dampak dari kerusakan bencana alam gitu atau bencana yang lain. Opsinya yang pertama ada membantu masyarakat dan investasi swasta melalui kompensasi sesuai kondisi tanahnya. B. Mengembalikan fungsi lahan wilayah rawan bencana menjadi tanah produktif. C. Memperkecil resiko dan pengaruh wilayah rawan bencana terhadap permukiman. D. Menyiapkan lokasi untuk evakuasi apabila terjadi bencana. E. Memastikan lokasi pembangunan di luar wilayah lokasi rawan bencana. Nah, untuk yang nomor 9 itu jawabannya yang C ya. Memperkecil resiko dan pengaruh wilayah rawan bencana terhadap pemukiman. Jadi kita membangun rumah kayak gitu itu tapi yang mendukung ke bagaimana caranya untuk memperkecil resiko, seperti itu. Karena kenapa tidak memastikan lokasi pembangunan, karena apalagi Indonesia itu kan merupakan negara yang rawan banget sama yang namanya bencana tuh. Jadi tidak mungkin kalau kita harus memastikan lokasi pembangunan di luar wilayah lokasi rawan, sementara hampir semua wilayah rawan gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resikonya dan pengaruh wilayah rawan bencana. Misalkan wilayah pemukimannya itu adalah rawan banjir, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan membangun rumah 2 tingkat mungkin, atau misalkan untuk daerah yang rawan gempa bumi, berarti mereka harus membangun rumah yang pondasinya yang sangat kuat, ringan, seperti itu. Atau misalkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, berarti mereka harus membangun rumah di daerah yang jauh lebih tinggi gitu supaya tidak terjadi gelombang besar kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resiko. Jadi tetap kena juga ya gitu, tapi resikonya itu sedikit kayak gitu ya. Jelas ya nomor 9. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Gumuk pasir banyak ditemukan di daerah pantai Parangtritis, daerah istimewa Yogyakarta. Ini benar ya, kita bisa menemukan gumuk pasir atau sandun di daerah Parangtritis di daerah istimewa Yogyakarta.
yang dihasilkan, yang dihasilkan dari letusan Gunung Merapi ya di situ. Terus ini jadi yang ini benar ya, sebab gumuk pasir merupakan pengendapan material hasil kikisan yang diangkut oleh angin. Ini juga betul ya, jadi kalau gumuk pasir itu memang bisa terbentuk entah itu karena hasil kikisan yang diangkut oleh angin atau sedimentasi ya, kayak gitu. Jadi yang ini juga betul. Nah, kalau dua-duanya betul, kita tinggal melihat nih, ini berhubungan atau tidak. Nah, dilihat dari kalimatnya, ini berhubungan ya, karena sama-sama membahas tentang gumuk pasir. Dan untuk gumuk pasir yang terjadi yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta juga memang terbentuk karena adanya hasil kikisan yang diangkut oleh angin. Seperti itu. Jadi kalau benar-benar dan saling berhubungan, maka jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 11. Soalnya vegetasi yang hidup pada bioma gurun pasir yaitu tumbuhan musiman yang memiliki karakteristik berdaun kecil atau tidak berdaun, berakar panjang dan batangnya mempunyai jaringan penyimpanan air. Nah, di sini itu ditegaskan yaitu tumbuhan musiman. Nah, sementara kalau untuk yang ada terjadi di bioma gurun pasir itu bukan merupakan tumbuhan musiman, tetapi seharusnya itu adalah tumbuhan tahunan ya, harusnya. Nah, lalu memang apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan musiman? Jadi sebenarnya kalau untuk tumbuhan musiman ya, tumbuhan musiman itu tumbuhan yang memang hanya bisa dipanen atau kita rasakan gitu, atau kita nikmati dan kita lihat itu hanya di musim-musim tertentu. Contohnya misalkan ada jagung, tebu, durian, rambutan ya. Nah, ini merupakan contoh dari tumbuhan musiman. Sementara kalau untuk yang di bioma gurun itu kan kaktus ya, sama kurma yang sering ada. Nah, itu mereka ada sepanjang tahun, makanya disebut dengan tumbuhan tahunan. Oke, jadi untuk yang atasnya salah ya. Sebab curah hujan rata-rata pada bioma gurun pasir kurang dari 200 mm setiap tahun dan intensitas radiasi matahari yang tinggi serta memiliki suhu permukaan 60 derajat Celcius selama siang hari. Ya, yang ini benar ya, bahwa gurun pasir itu memang daerah gurun pasir memang daerah yang memiliki curah hujan sangat sedikit ya, sangat kurang, bahkan bisa kurang dari 200 mm per bulan, dan intensitas mataharinya juga cukup signifikan sehingga bisa mencapai 60 derajat di siang hari, tapi juga bisa mencapai minus ya di malam hari. Nah, jadi karena yang atasnya salah dan yang bawahnya benar, maka jawabannya adalah yang D. Oke. Untuk nomor selanjutnya ya, ada nomor 12. Kerjasama industri mobil antara Jepang dan Indonesia berdampak pada perubahan wilayah rural Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi gara-gara adanya kerjasama industri mobil Jepang sama Indonesia, maka berdampak pada perubahan wilayah rural. Yang dimaksud dengan wilayah rural itu kan wilayah pedesaan ya. Nah, jadi gara-gara terjadinya kerjasama industri mobil antara Jepang sama Indonesia, maka terjadi memang perubahan wilayah pedesaan yang ada di Karawang, karena itu menyebabkan wilayah Karawang ini memang menjadi aglomerasi industri ya yang terdapat di Jawa Barat. Selain dari Karawang, memang ada juga kayak Cikarang, itu kan terjadi aglomerasi industri, jadi industrinya terpusat gitu di daerah situ. Jadi yang ini betul. Kemudian sebab perbedaan modal dan peluang usaha dapat melahirkan kerjasama industri antar dua negara, ini juga betul. Jadi karena adanya perubahan modal sama peluang usaha,
Kemudian itu bisa menjadikan dua negara itu terjadi kerjasama kayak gitu. Nah, untuk jawabannya ini yang B ya. Kenapa yang B? Karena kalau yang di atas itu kan membahas memang tentang dampak dari perubahan kalau yang atas itu kan membahas ya dampak dari kerjasama industri mobil untuk wilayah rural ya. Sementara kalau yang bawah itu dia membahas tentang faktor yang kerjasama industri seperti itu, sehingga untuk yang nomor 12 itu jawabannya yang D. Selanjutnya ya, kita ke nomor 13. Oke, untuk nomor 13, harga tanah di koridor jalan arteri lebih mahal dibandingkan dengan koridor jalan lokal. Hal itu merupakan penerapan konsep. Nah, ini jawabannya yang 1 dan 3 ya. Yang B. 1 dan 3 berarti B ya. Nah, kenapa yang B? Karena untuk konsep aksesibilitas itu kan memang kalau kita lihat dari maknanya ini ya, konsep aksesibilitas itu dia membahas kemudahan ya, kemudahan dalam mencapai suatu tempat. Jadi ya itu aksesibilitas, kemudahan dalam mencapai suatu tempat. Semakin mudah tempatnya untuk dicapai, maka memang harga tanahnya itu lebih mahal seperti itu. Kemudian untuk yang lokasi itu letak kan ya. Kalau untuk konsep lokasi itu dia termasuk ke letak ya, letak suatu wilayah kayak gitu. Jadi kalau misalkan letaknya mudah dicapai, maka harganya semakin mahal. Nah, di sini untuk di nomor 13 yang ada konsepnya itu kan sebetulnya di nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Nah, kenapa yang nomor 2 tidak? Aglomerasi. Kalau aglomerasi itu dia membahas tentang pemusatan ya. Pemusatan atau pengelompokan gitu. Sementara yang dibahas itu adalah tentang harga tanah yang ada di jalan arteri lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di jalan lokal. Jadi jelas itu tidak berhubungan gitu. Untuk integrasi sendiri itu tidak ada di konsep ya. Dia tidak termasuk di konsep, jadi bisa kita abaikan. Selanjutnya, nomor 14. Fenomena yang dapat menjadi petunjuk terjadinya perubahan iklim di dunia. Nah, iklim di dunia ini kan memang semakin lama semakin berubah ya. Terjadi perubahan gitu. Jawabannya yang pertama, peningkatan hujan dengan intensitas tinggi atau hujan ekstrim. Itu betul ya, karena bisa jadi di suatu wilayah itu mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Seperti di Indonesia itu kan bisa aja terjadi La Nina ya, perubahan suhu permukaan air laut antara yang di Pasifik Barat sama Pasifik Timur, sehingga intensitas curah hujannya bisa lebih tinggi. Jadi untuk yang nomor 1 ini betul ya. Terus kemudian untuk yang nomor 2, peningkatan atau penurunan curah hujan tahunan. Nah, ini juga bisa di lawannya La Nina ya. Itu ada El Nino yang bisa menyebabkan suatu negara atau suatu wilayah itu mengalami kekeringan yang signifikan seperti itu. Jadi yang ini juga betul. Kemudian untuk yang 3-nya, peningkatan atau penurunan rata suhu bumi. Ini udah jelas banget ya, saking panasnya ini terjadi peningkatan suhu bumi, itu bahkan bisa menyebabkan es mencair di kutub utara.
Terus, jadi nomor 3 ini bener ya. Terus untuk yang nomor 4, peningkatan atau penurunan muka air laut. Nah, untuk di nomor 4 sendiri itu juga betul, bisa terjadi peningkatan atau penurunan muka air laut. Jadi kalau misalkan kita mengacu dari nomor 3 itu kan peningkatan suhu bisa menyebabkan es meningkat. Jadi kalau misalkan peningkatan suhu, es mencair itu kan semakin meningkat, sehingga terjadi kenaikan muka air laut, kayak gitu. Jadi semakin lama banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam, seperti itu. Jadi untuk nomor 14 itu jawabannya yang E. Oke, jelas ya. Nah, nomor terakhir di 15 ada penyebab utama penurunan angka kelahiran di seluruh kota di Indonesia. Jadi apa sih yang menyebabkan adanya penurunan angka kelahiran? Yang pertama itu adalah yang nomor satunya ada penundaan perkawinan, nomor 2-nya ada penggunaan alat kontrasepsi, yang ketiga keluarga berencana, yang keempat adalah kematian bayi. Nah, kita lihat dulu ini dari antinatalitas ya, faktor antinatalitas atau anti kelahiran ya, faktor antinatalitas. Jadi apa aja sih yang menyebabkan jumlah bayi berkurang? Itu yang pertama ada memang wanita karir ya. Di sini wanita karir itu untuk para wanita-wanita yang memang lebih mementingkan karir dibandingkan pernikahan, sehingga untuk pernikahannya ditunda. Maka di nomor 2 bisa juga di penundaan perkawinan. Ini untuk yang penundaan perkawinan tidak berlaku hanya untuk perempuan, tapi juga untuk para laki-laki yang memang lebih mementingkan karir juga. Jadi kayak ditunda gitu untuk perkawinannya. Kemudian yang selanjutnya ada KB ya, keluarga berencana. Jadi untuk yang KB sendiri gara-gara alat kontrasepsi ini ya, berarti ya penggunaan alat kontrasepsi itu tuh jadi terhambat gitu, tertunda untuk punya anak. Jadi walaupun sudah menikah tapi dia melaksanakan program KB atau menggunakan alat kontrasepsi, maka untuk mempunyai anaknya itu tertunda kayak gitu ya. Jadi di sini ada penggunaan alat kontrasepsi. Nah, yang kelima itu adalah jumlah kematian bayi. Jadi jika semakin banyak jumlah bayi yang mati atau yang meninggal, itu bisa menyebabkan menurunnya angka kelahiran yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, dari faktor-faktor yang sudah disebutkan, maka untuk nomor 15 ini jawabannya yang E ya, bahwa semuanya ini termasuk ke dalam penyebab dari penurunan angka kelahiran. Oke, selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sekian dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.